Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cita Putri Anjani dengan NIM 1212020052. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hakikat evaluasi pendidikan Islam. Baik, yang pertama yaitu pengertian. Salah satu komponen yang penting untuk melihat keberhasilan dalam pendidikan adalah evaluasi. Berhasil atau tidaknya pendidikan Islam dalam mencapai tujuannya dapat dilihat setelah dilakukan evaluasi terhadap output yang dihasilkan. Jika hasilnya sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam tujuan pendidikan Islam, maka usaha pendidikan itu dapat dinilai berhasil. Namun, jika sebaliknya, maka dinilai gagal. Oleh karena itu, evaluasi dalam ruang lingkup luas dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kelemahan suatu proses pendidikan Islam dengan seluruh komponen yang terlihat di dalamnya dalam mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Baik, berikutnya landasan hakikat evaluasi pendidikan Islam. Evaluasi pendidikan Islam dilaksanakan berdasarkan dua pedoman, yaitu Al-Quran dan hadis. Ada banyak dalil, terutama surat dalam Al-Quran yang membicarakan tentang evaluasi. Dalam Al-Quran, surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Baik, dalam hal ini, bertakwa kepada Allah pada redaksi pertama dikaitkan dengan suatu sikap yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Beriman agar senantiasa melakukan evaluasi terhadap perbuatannya yang telah lalu yang akan menjadi dasar dalam melakukan perbuatan selanjutnya. Baik, yang pembahasan selanjutnya, tujuan dan fungsi. Tujuan dan fungsi evaluasi pendidikan Islam secara umum. Pendidikan Islam secara rasional filosofis adalah bertujuan untuk membentuk al-insan al-kamil atau manusia paripurna. Pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada dua dimensi. Yang pertama, dimensi horizontal, dan yang kedua, dimensi vertikal. Pada dimensi horizontal, pendidikan hendaknya dapat mengembangkan pemahaman tentang kehidupan konkret yang terikat dengan diri, sesama manusia, dan alam semesta. Untuk itu, akumulasi berbagai pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental merupakan bekal utama dalam hubungan ini. Sedangkan pada dimensi kedua, pendidikan sains dan teknologi, selain menjadi alat untuk memanfaatkannya, memelihara dan melestarikan sumber daya alami, juga hendaknya menjadi jembatan dalam mencapai hubungan yang abadi dengan Sang Pencipta. Untuk itu, pelaksanaan ibadah dalam arti seluas-luasnya adalah merupakan sarana yang dapat menghantarkan manusia ke arah ketundukan vertikal kepada Allah. Baik, yang tadi kan secara umum, dan yang sekarang tujuan dan fungsi pendidikan Islam secara khusus. Tujuan pelaksanaan evaluasi dalam pendidikan Islam adalah untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran, baik dalam aspek kognitif, psikomotorik, maupun afektif. Namun, dalam pendidikan Islam, tujuan evaluasi lebih ditekankan pada penguasaan sikap, afektif, dan psikomotor ketimbang aspek kognitif. Penekanan ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan peserta didik secara garis besar meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan dirinya dengan masyarakat. Yang kedua, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan kehidupannya dengan alam sekitar. Dan yang ketiga, sikap dan pandangan terhadap diri sendiri selaku hamba Allah, anggota masyarakat, serta khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik, selanjutnya objek evaluasi. Objek evaluasi pendidikan Islam dalam arti yang umum adalah peserta didik. Sementara dalam arti yang khusus adalah aspek-aspek tertentu yang terdapat pada peserta didik. Peserta didik di sini sebenarnya bukan hanya sebagai objek evaluasi semata, tetapi juga sebagai subjek evaluasi. Baik, selanjutnya prinsip evaluasi. Yang pertama ada keterpaduan, yang kedua keterlibatan siswa, yang ketiga koherensi, yang keempat pedagogis, dan yang terakhir akuntabilitas. Baik, selanjutnya teknik evaluasi. Teknik tes dibagi menjadi 3, yaitu diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. Yang kedua ada teknik non-tes. Teknik non-tes dibagi menjadi 6 macam, diantaranya adalah skala bertingkat, kuesioner, daftar cocok, wawancara, observasi, dan riwayat hidup. Baik, setelah pembahasan yang tadi di atas sudah dijelaskan, yang terakhir yaitu kesimpulan. Secara umum, evaluasi pendidikan Islam adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kelemahan suatu proses pendidikan Islam dengan seluruh komponen yang terlibat di dalamnya. Dalam mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan, tujuan pendidikan Islam adalah membentuk insan kamil. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah tujuan dari pendidikan Islam ini telah tercapai atau tidak, maka diperlukan evaluasi. Evaluasi berguna untuk mengetahui kuantitas dan kualitas dari seseorang yang perlu diadakan evaluasi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.